Pemadanan NIK dengan NPWP. Kawan pajaknya khususnya yang di kota Cilegon itu jangan khawatir. Kalau ternyata dicek DJP online-nya masih belum padan dan ada masalah, kalau masalahnya dengan di Sdukcapil langsung datang ke MPP aja gitu ya, Pak. Satu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi terkini tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, kali ini kita kedatangan tamu eksklusif. Beliau adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Telah hadir bersama saya Bapak Arvin Krisandi. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Sama-sama, terima kasih undangannya. Terima kasih Pak. Nah Pak Arvin ini hari ini akan berbincang-bincang bersama kita dan kawan pajak semua untuk bicara tentang isu baru tentang perpajakan ya Pak Arvin. Nah isunya apa nih Pak Arvin? Isu yang paling lagi trending, pemadanan NIK dengan NPWP. NPWP. Nah kawan pajak semua, memang pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menggaungkan program pemadanan NIK dan NPWP ya Pak ya. Kalau boleh nih Pak bercerita dulu, sebetulnya apa sih latar belakang sampai DJP ini mengeluarkan kebijakan seperti ini? Oke. Mungkin sebagian kawan pajak sudah tahu ya, karena ini berkaitan dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Baik. Ada tambahan ketentuan di situ yang selama ini NPWP itu mempunyai nomor tersendiri untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, dengan adanya NIK menjadi NPWP, otomatis seluruh kawan pajak lebih ringkas karena tidak perlu menghafalkan nomor NPWP. Semua kewajiban perpajakan akan menggunakan NIK. Untuk lapor, untuk setor, semua dengan menggunakan NIK. Lebih simpel. Hanya satu nomor. Nomor single identity number. Jadi si NIK ini nanti jadi sama, bisa digunakan fungsinya sebagai NPWP seperti itu ya betul. Pak. Betul. Bahkan per 1 Januari 2024 pelaksanaan administrasi perpajakan NPWP-nya sudah menggunakan NIK. Artinya yang dipakai itu adalah NIK. Jadi ini kawan pajak semua berarti mulai 1 Januari 2024 sudah tidak lagi menggunakan nomor NPWP yang sekarang dipakai. Iya betul. Tapi harus sudah menggunakan NIK. Betul. Nah, programnya adalah sekarang pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, tadi Bapak sudah cerita latar belakangnya seperti itu. Kemudian nih kawan pajak, kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut gimana sih caranya nih bisa memadankan NIK dan NPWP, boleh dong Pak cerita. Jadi Direktorat Jenderal Pajak jadi secara umum sudah membantu wajib pajak untuk pemadanan. Jadi yang pertama dilakukan adalah memadankan secara sistem. Jadi, sebetulnya sudah ada secara sistem dipadankan. Jadi tidak harus semua wajib pajak melakukan pemadanan secara manual. Secara sistem ada. Cuma perlu diketahui wajib pajak kita terdaftar dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Sementara NIK secara nasional itu baru berjalan beberapa tahun. Artinya NIK yang lama yang masih manual tentunya belum padan dengan NIK yang baru. Jadi ada masalah itu. Betul. Nah, berarti tadi Bapak bilang ada yang sudah by system padan NIK dan NPWP. Berarti otomatis ada yang belum padan nih ya? Iya, betul. Malah kalau kita lihat di sistem itu malah yang belum padan antara NIK sama NPWP, khususnya karena NIK udah nomor otomatis NIK yang baru ya. Itu
ada sekitar 60% masih belum padan, masih ada PR. Oh, masih banyak sekali 60% ternyata kawan pajak. Nah, mungkin salah satunya punya kawan pajak nih Pak Arvin. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kawan pajak nih pengen tahu apakah nik saya sudah padan belum sama NPWP, mereka harus ngeceknya di mana nih Pak Arvin? Cara yang pertama untuk melihat nih kawan pajak nih mau tahu nih, nik saya sudah bisa padan belum dengan NPWP? Buka saja di DJP Online. Oke, DJP ada Online. Menu di sana setelah buka, karena kawan pajak kan selama ini sudah punya akun sendiri. Nah, silakan buka itu akunnya. Nanti ada menu di menu profil, tinggal dilihat di sana. Nanti terlihat sudah valid atau belum nik dengan NPWP-nya gitu kan. Nah, kalau ternyata sudah valid aman ya Pak? Sudah valid berarti selesai, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nanti sekarang masih bisa 2 nih. Pelaksanaan kewajiban perpajakan artinya dia akan pakai NPWP yang sekarang. Bisa gitu ya. Nah, pakai nik untuk buka akun pun sudah bisa. Sudah bisa. Nah, nanti per 1 Januari 2024 hanya menggunakan nik. Nik saja. Oke, berarti kawan pajak jangan lupa cek di akun DJP online-nya masing-masing apakah sudah padan atau belum. Nah, ternyata ketika buka nih Pak, aduh belum padan. Harus apa mereka nih kawan pajak nih Pak? Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kawan pajak jika nik dan NPWP-nya belum padan. Karena per 1 Januari kan harus sudah aktif nih, Januari 2024. Jadi masih ada waktu 10 bulan. 10 bulan lah, kurang lebih 10 bulan. Cara yang melakukan pertama adalah dengan tadi yang pertama cek dulu sudah padan belum. Kalau ternyata belum padan bisa menghubungi 1.500-200. Kering pajak 1.500-200. Kalau ternyata nanti ada sesuatu hal yang harus diklarifikasi ke Dukcapil, ya otomatis ke Dukcapil. Atau bisa juga datang ke kantor pelayanan pajak di mana kawan pajak terdaftar. Nanti dari sana ketahuan belum padannya karena apa. Permasalahannya apa sampai tidak padan gitu ya. Kalau ternyata misalkan itu kan yang dilihat itu kan adalah nama, terus tempat lahir, tanggal lahir. Kalau nama ini kadang-kadang kan ada gelar apa segala macam, nggak padan antara nik sama NPWP. Nah, itu tinggal dipadankan aja. Tapi kalau nicknya udah sama persis, ya kan, nicknya udah sama persis, ya mungkin tanggal lahir atau apa namanya, tinggal dilakukan penyesuaian sesuai dengan KTP yang ada. Akan menjadi tambahan kegiatan jika ternyata nicknya yang bermasalah. Kalau seperti itu harus ke Disdukcapil. Iya, untuk mendapatkan nik yang sebetulnya kalau dari KTP saja sebenarnya sudah niknya sudah valid sebenarnya nik KTP. Ya tinggal penyesuaian saja di situ. Tapi kalau misalkan ternyata justru niknya yang masih nik yang lama misalnya ya kawan pajak atau punya. Di sistem niknya sudah benar ya, tapi di pihak Dukcapil mungkin masih belum, atau misalkan sedang baru proses updating di Dukcapil kan bisa juga. Nah, itu nanti tinggal lakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau perlu ke Dukcapil sebetulnya mungkin Dukcapil sama KPP mungkin ada berjarak ya, tapi ada kantor yang sudah ada layanan di KPP yang di MPP. Seperti di Cilegon nih kawan pajak. Kawan pajak jadi di Cilegon itu tinggal dalam satu ruangan sudah. Karena ada mall pelayanan publik di situ, ada kantor pelayanan pajak juga berdekatan dengan Disdukcapil ya Pak. Di Cilegon ada itu semua. Wah, enak banget nih. KPP Jadi Cilegon. bisa langsung ke sebelah tanya. Ini nik saya minta tolong dilakukan updating atau apa oleh pihak Dukcapil supaya jadi padan dengan NPWP-nya ya. Gitu kawan pajak. Jadi kawan pajak nih khususnya yang di Kota Cilegon itu jangan khawatir kalau ternyata dicek DJP online-nya masih belum padan dan ada masalah. Kalau masalahnya dengan Disdukcapil langsung datang ke MPP aja gitu ya Pak. Satu tempat. Masalah dengan KPP datang langsung ke MPP juga, semuanya bisa selesai dalam satu tempat yang sama. Keren banget. Dan mungkin informasi nih Pak Arvin, kalau di Banten sendiri, di Provinsi Banten itu yang sudah ada mall pelayanan publik selain Kota Cilegon, informasi untuk seluruh kawan pajak semua, untuk di Kanwil DJP Banten atau di Provinsi Banten sudah ada beberapa kabupaten kota yang sudah mempunyai mall pelayanan publik, dan di situ sudah ada kantor pelayanan pajak dan juga Disdukcapil berdekatan.
perpajakan. Sehingga kalau ada urusan yang terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP ini bisa langsung diselesaikan di Mall Pelayanan Publik itu. Wah, keren banget nih kawan pajak. Nah, sekarang kawan pajak sudah lihat akunnya masing-masing. Ada yang valid, ada yang tidak valid. Nah, kalau misalnya kawan pajak abai nih, konsekuensinya apa nih Pak Arvin? Ya, emang ini yang mungkin perlu sebagai gambaran lah buat kita bersama ya. Seperti yang tadi disampaikan, yang belum valid itu kan sekitar 60. Walaupun yang belum valid ini 60%, bukan berarti semuanya ini harus valid, karena ada yang berstatus normal tapi belum valid, ada juga yang berstatus NE tapi belum valid. Nah, yang ternyata yang berstatus NE ini yang justru yang paling banyak. Yang berstatus NE ini kalau dari sisi perpajakan, artinya kewajiban pelaporan SPT-nya sebetulnya tidak wajib. Jadi kalau untuk keperluan rutin saja sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi suatu saat ya mungkin kawan pajak kan namanya usaha ya, suatu saat akan naik, sehingga pada titik tertentu kewajiban perpajakan tetap melekat. Sehingga nanti kewajiban untuk pelaporannya jalan lagi. Jalan kembali. Kalau misalkan belum diupdate ya makanya perlu pengupdatean juga walaupun NE. Cuma yang level pertama yang harus update tuh yang statusnya normal. Artinya kewajiban pelaporannya masih ada. Nanti kelihatan, nanti kawan pajak begitu lihat di DJP Online akan ketahuan, akan terlihat statusnya apa ya. Mungkin info nih buat kawan pajak, tadi Pak Arvin bilang normal, NE itu adalah status status administrasi perpajakannya, bukan status kewajiban perpajakan. Jadi kalau yang normal itu berarti yang memang masih ada kewajiban untuk lapor ya. Nah, tapi kalau yang NE itu singkatan dari non efektif. Artinya ada kawan pajak dalam kondisi tertentu tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban perpajakannya, tidak melaksanakan kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporannya. Tapi pada saat ternyata ada kewajiban perpajakan, ya otomatis muncul kembali. Jadi bahkan yang belum ber-NPWP pun sebetulnya apabila sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap, karena NPWP itu hanya nomor administratif untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan, bukan menyatakan dia wajib bayar pajak atau tidak, bukan. Nah, sekarang tuh ada berkembang nih Pak di masyarakat, bilang katanya, wah kalau NIK jadi NPWP berarti seluruh masyarakat Indonesia baru lahir sudah ada NIK-nya langsung jadi wajib pajak dong. Nah, ini mungkin boleh klarifikasi nih Pak. Kemarin waktu begitu undang HPP disahkan, sempat banyak pertanyaan semacam ini. Wah, baru lahir udah harus bayar pajak. Nah, jadi perlu dikasih gambaran, NPWP itu bukan berarti dia harus bayar pajak. Pertama, wajib bayar pajak itu bukan karena NPWP. Wajib bayar pajak kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat ketentuan formal, dia wajib bayar atau tidak. Nah, untuk pelaksanaannya baru menggunakan NPWP. Kalaupun belum punya NPWP tapi sudah wajib membayar pajak, seharusnya dia udah terutang pajaknya. Kembali yang tadi sudah punya NIK sudah langsung. Punya NIK, baru lahir bayar pajak enggak ya. Pada saat nanti di satu titik misalkan sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, mau cari kerja, sudah punya penghasilan, nah baru di situ kewajiban perpajakan muncul. Nah, untuk pelaksanaan kewajiban administrasinya maka diperlukan NPWP. Nah, NPWP-nya nomornya memang sama dengan NIK. Tapi untuk syarat administrasi untuk pendaftaran tetap dia melakukan ya seperti klarifikasi lah. Saya sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, mau melaksanakan kewajiban perpajakan. Baru diaktifkan diaktifkan itu. NIK-nya jadi NPWP kalau gitu ya. Sekarang kan pendaftaran itu kan tidak harus datang ke kantor pajak. Simpel sekarang ya Pak. Saja sudah bisa. Ada nggak sih konsekuensi lain nih Pak? Misalnya saya nih karyawan nih. Karyawan tapi dengan berbagai kesibukan lupa lah sampai dengan titik 31 Desember 2023 masih belum memadankan NIK, padahal NIK-nya masih belum padan gitu di sistem. Nah,
di Januari 2024 apakah ada konsekuensi bagi saya seorang karyawan atau seorang baik swasta maupun negeri gitu ya terhadap diri saya sendiri jika NIK ini belum padan dengan NPWP, Pak? Nah, ini yang jadi PR bersama sebetulnya. Karena gini ya, kan kebanyakan wajib pajak orang pribadi itu di Indonesia ya, ya mungkin di seluruh dunia ya, itu kebanyakan sebagai karyawan. Artinya pelaksanaan kewajiban perpajakan itu mayoritas pemotongan, pemungutan, penyetorannya mayoritas dilakukan oleh pemberi kerja. Oh ya, betul. Nah, pada saat pemberi kerja melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama atas karyawannya, otomatis perusahaan akan melakukan penyetoran sesuai dengan NPWP-nya. Nah, sekarang kalau NPWP-nya otomatis sejak 1 Januari 2024 perusahaan akan menggunakan NIK sebagai salah satu atau sebagai yang utama lah kalau untuk kewajiban perpajakan dalam hal penghitungan pajak terutang masing-masing karyawan. Karena yang mempunyai kewajiban pelaporan atau menghitung atas karyawannya itu adalah pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan setiap tahun membuat istilahnya lampiran perhitungan pajak atas masing-masing karyawan, bisa yang biasa kita bilang formulir 1721. Kalau yang swasta A1 1721 A1, yang negeri, yang pegawai negara, pegawai negeri ASN Polri itu 1721 A2. Nah, ini secara sistem selama ini menggunakan NPWP lama. Berarti yang baru nanti menggunakan NIK. Nah, inilah PR dari semua perusahaan maupun instansi. PR pada saat pelaporan ke kantor pajak kan harus udah pakai NIK semua. Nah, jangan sampai nanti pihak perusahaan terkendala pada saat melaksanakan kewajiban perpajakan atas nama semua karyawannya tersebut, di sistemnya belum connect, belum nyambung dengan NIK sebagai NPWP. Nah, dikhawatirkan nanti terjadi kendala dalam penggajian nantinya ya. Wah, jangan sampai tuh kawan pajak. Ayo, makanya mungkin kawan pajak yang sekarang sedang melihat dan mendengar podcast ini, sampaikan ke kantor kawan pajak semua. Ini penting loh, padankan NIK dan NPWP karena nanti akan berimbas ke penggajian mulai Januari 2024 seperti itu. Wah, terima kasih tuh infonya keren banget. Makanya di kami juga saya rasa semua KTP melakukan hal yang sama. Kita di samping pemberian informasi melalui tadi ya mengecek diri sendiri, kita juga aktif keluar dalam bentuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Bahkan kita menyurati juga perusahaan agar membantu atau kalau perlu sosialisasi kita akan turun mengingatkan perusahaan agar karyawannya melakukan pemadanan NIK. Bahkan yang terbaru nih, yang terbaru dari kantor pusat, masing-masing per perusahaan sekarang udah dapat. Datanya itu ya. Awalnya kan daftar global nih. Kita nggak tahu karyawannya ada di perusahaan mana. Data terbaru malah sekarang sudah per perusahaan. Nah, kami akan tindak lanjuti ini baru nih. Jadi akan kita tindak lanjuti atas surat pertama himbauan tersebut dengan data baru. Biar perusahaan juga tahu karyawan mana yang belum padan. Nah, ini penting. Jadi perusahaan pun tahu. Jadi pada saat di 1.1 Januari 2024 secara sistem mereka udah bisa menyesuaikan dengan NIK yang baru. Gitu. Ini penting. Jadi padanannya itu akan kita share ke perusahaan sampai dengan karyawannya yang mana. Terus untuk yang lain juga kan tidak semuanya karyawan, ada usahawan juga. Kita juga membuka layanan di tempat pelayanan terpadu di KPP. Selama masa penyampaian SPT tahunan kita juga buka pojok pajak di kecamatan, di semua kecamatan kita buka. Dan yang terbaru adalah di MPP tadi, itu juga untuk konsultasi bisa. Dan untuk pojok pajak sepasa ini kita buka, kita keliling tadi
Saya rasa itu sesuatu yang perlu dimanfaatkan oleh kawan pajak semua. Wah, luar biasa nih, berarti kawan pajak hampir seluruh kantor-kantor pelayanan pajak di Kanwil DJP Banten ini melakukan upaya jemput bola ya Pak ya, ke masyarakat. Yang terbesar itu ke perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya besar banget ya, itu kan bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu ya. Karyawannya Pak ya. Kalau misalkan karyawannya suruh ngecek satu-satu sampai kapan ini kan nggak mungkin buka bareng di HP ya, buka bareng semua gitu, nggak mungkin. Jadi yang paling efektif memang mana karyawan yang belum padan nih NPWP-nya, ini perusahaan kita kasih. Oke, jadi mereka tahu langsung dari data dari DJP bahwa masih ada ABCD nih karyawan yang masih belum padan, dan itulah yang jadi sasaran kita untuk sama-sama. Oke. Kita kemarin di awal tahun sudah kita suratin, ini akan kita tambahkan susulan. Biar perusahaan juga nggak bingung. Ini bikin himbauan, terus dia himbau ke semua karyawan, nggak efektif kan? Iya betul. Nanti betul. Karyawan, ini saya udah padan, ngapain dihimbau? Yang terbaru adalah yang luar biasa berarti DJP ini sudah memikirkan A to Z-nya semua. Kalau misalnya semua mesti mengeluarkan effort yang sama padahal tidak perlu gitu ya Pak ya. Sebagian udah enggak tuh. Yang 40% udah enggak perlu lagi, udah yang aman. 60% pun sebetulnya ada sebagian yang yang NE itu ya Pak ya. Tapi kalau mau madanan pun nggak ada masalah. Nggak masalah, karena nanti takutnya suatu waktu dipakai juga ya Pak ya. Wah, kawan pajak berarti coba kalau kawan pajak menjadi seorang karyawan, coba tanyakan nanti ke kantor kawan pajak apakah sudah ada informasi dari kantor pajak mengenai mana-mana aja nih yang belum padan NIK dan NPWP-nya. Pokoknya semuanya dibuat jadi lebih mudah. Pelayanan kepada masyarakat jadi lebih service excellent gitu ya Pak ya, buat masyarakat. Luar biasa Pak Arvin dari KPP Pratama Cilegon. Wah, boleh nih Pak sebagai closingnya Bapak boleh memberikan himbauan nih kepada kawan pajak semua terkait pemadanan NIK dan NPWP. Kawan pajak semua, mumpung masih ada waktu panjang, jangan tunggu sampai batas 31 Desember 2023. Mari kita cek sendiri apakah NIK Bapak Ibu sekalian, NIK kawan pajak sudah valid dengan NPWP atau NPWP kawan pajak sudah valid, sudah bisa dipakai dengan menggunakan NIK. Cek di DJP online. Jika belum padan, lakukan pemadanan mandiri. Jika belum bisa mandiri, lakukan pemadanan dengan datang ke KPP terdaftar atau hubungi 1.500-200, atau kalau di Cilegon silakan datang juga, bisa juga selain ke KPP datang ke mall pelayanan publik. Demikian. Oke, keren banget nih kawan pajak, udah jelas banget semuanya dirangkum oleh Pak Arvin tentang NIK, pemadanan NIK dan NPWP ini. Terima kasih Pak Arvin. Sama-sama. Sudah hadir di podcast. Iya, sama-sama Bapak. Kawan pajak semua juga terima kasih saya sampaikan kepada kawan pajak semua. Sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Untuk podcast episode yang lainnya, kawan pajak bisa lihat di media sosialnya Kanwil DJP Banten, baik itu YouTube, Instagram, Twitter, Spotify maupun TikToknya Kanwil DJP Banten. Terus ikuti informasi perpajakan kami. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.